Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purnomo. Saya pengusaha di bidang restoran. Saya membuka satu restoran. Kemudian saya juga punya sebuah biro perjalanan wisata. Saya aktif di Asita untuk periode beberapa tahun. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan untuk auditor. Pada awalnya saya ikut auditor untuk biro perjalanan wisata, lalu berkembang selanjutnya sampai beberapa pelatihan yang saya ikuti seperti auditor untuk restoran, auditor untuk jasa boga, auditor untuk MICE, dan juga auditor untuk perjalanan ibadah haji umroh dan haji khusus. Sampai sejauh ini saya berbagi antara mengelola perusahaan saya dan melaksanakan tugas-tugas auditor untuk restoran, hotel, dan sebagainya. Saya mempunyai 10 skema auditor, diantaranya restoran, hotel, jasa boga, dan lain-lain, dan juga penyelenggara perjalanan ibadah haji umroh. Nah, untuk perjalanan ibadah haji umroh ini memang setelah dia sah sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh, memang harus disertifikasi. Proses sertifikasi ini mempersyaratkan ada berbagai aspek keuangan, aspek pengelolaan, aspek pelayanan, dan aspek produk itu sendiri. Yang perlu diberi catatan khusus adalah pada aspek keuangan. Pada aspek keuangan ada ranking A, B, dan C untuk penyelenggara perjalanan ibadah haji umroh. Dan laporan keuangan itu mempersyaratkan bahwa harus wajar tanpa persyaratan dari laporan keuangan akuntan publik. Selanjutnya juga hal-hal yang terkait dengan asuransi, bagaimana tour leader di situ, mutawif, kemudian bagaimana produk itu dikemas, kemudian laporan penerimaan keluhan konsumen dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang mesti diperhatikan dalam proses sertifikasi untuk penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh. Ya, bersama sekarang semua informasi sebenarnya sifatnya terbuka. Tips-tips untuk Biro Perjalanan Haji Umroh untuk pemula, pertama-tama ya pasti legal aspeknya, akte pendirian itu pasti diikuti. Kemudian sekarang sistemnya sudah OSS, sistem online submission, jadi memang bisa dibaca. Di samping itu juga saya rasa support dari Departemen Agama dalam kaitan pendirian PPU ini juga dipermudah, dan kita juga Departemen Agama juga punya satu sistem yang disebut Siskopatu yang akan mengontrol semua lalu lintas calon jamaah umroh yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya pesannya cuman berusaha sungguh-sungguh, kemudian tetap ikhlas, amanah, dan menjalankan sesuatu dengan pelayanan terbaik. Semoga bisa bermanfaat dan berhasil dalam merealisasikan jasa penyelenggaraan haji dan umroh. Untuk pelaku usaha penyelenggaraan haji umroh, ya karena memang ini sifatnya ibadah yang sifatnya religi, pertama-tama tanamkan bahwa ini adalah bakti kita untuk masyarakat, untuk menunaikan hasratnya melihat
Ka'bah, kemudian berkunjung ke Mekah, Madinah, dan mungkin juga ziarah dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan amanah, dengan ikhlas. Mudah-mudahan kalau dari situ dihasilkan rezeki, insya Allah menjadi rezeki yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, untuk calon jamaah, saya rasa pandai-pandailah memilih penyelenggara ibadah haji umroh yang kira-kira kredibel, yang pantas, bisa dilihat dari track recordnya seperti apa, kemudian referensi dari keluarga yang pernah bepergian dengan jasa perjalanan ibadah umroh itu juga menjadi penting, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh dengan penyelenggara itu. Di sisi lain, ya hal yang paling bijak adalah mengikuti semua aturan yang disampaikan oleh penyelenggara, kemudian tetap patuh, tetap disiplin, sehingga memudahkan dalam proses perjalanan itu sendiri, sehingga insya Allah kita akan selamat, dimudahkan dalam menunaikan ibadah umroh. Demikian.